Pernahkah kamu merasa buntu saat menghadapi masalah yang rumit? Entah itu tugas sekolah yang menumpuk, proyek kerja yang kompleks, atau bahkan sekadar menyusun jadwal liburan. Nah, bagaimana jika ada cara berpikir yang bisa membantu kita memecahkan masalah apapun dengan lebih mudah dan efektif? Jawabannya ada di konsep computational thinking. Sering salah paham. Banyak yang kira computational thinking itu cuma buat programmer atau ilmuwan komputer. Padahal ini adalah sebuah mindset atau cara berpikir yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Gampangnya, ini adalah seni memecahkan masalah seperti cara komputer memecahkan masalah. Secara logis, sistematis, dan efisien. Jadi, ini bukan tentang belajar coding, tapi tentang belajar bagaimana berpikir seperti seorang ilmuwan komputer, bahkan tanpa menyentuh komputer sama sekali. Di era digital yang serba cepat ini, masalah yang kita hadapi semakin kompleks. Disinilah computational thinking berperan penting. Computational thinking membekali kita dengan kerangka kerja yang solid untuk menganalisis masalah secara objektif. Kita belajar melihat masalah dari berbagai sudut pandang, memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatur, dan menemukan solusi yang paling efektif. Ini seperti punya peta jalan yang jelas saat tersesat. Begitu kita terbiasa dengan pola berpikir ini, kemampuan problem solving kita akan meningkat secara intuitif. Kita jadi lebih cepat melihat koneksi antar informasi, mengidentifikasi pola tersembunyi, dan secara otomatis mencari cara paling efisien untuk mencapai tujuan. Ibaratnya, kita jadi punya indera keenam untuk memecahkan masalah. Computational thinking punya 4 pilar utama yang saling melengkapi. Pertama, dekomposisi. Ini adalah kemampuan memecah masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sederhana, dan mudah diatur. Bayangkan kamu mau masak nasi goreng. Kamu nggak langsung masak nasi goreng, tapi kamu pecah jadi siapkan bahan, potong sayuran, goreng bumbu, masak nasi, campur semua. Jauh lebih mudah kan? Dalam proyek besar, kita memecahnya menjadi tahap-tahap kecil atau tugas-tugas individu. Ini membantu kita fokus pada satu hal, pada satu waktu. Kedua, pengenalan pola ini adalah kemampuan mengidentifikasi kesamaan, tren, atau pola dalam masalah. Pola-pola ini bisa berupa pengalaman masa lalu yang serupa atau masalah yang punya solusi yang sama. Saat kamu mengerjakan soal matematika yang mirip dengan sebelumnya, kamu langsung tahu cara menyelesaikannya karena mengenali polanya. Data analis mencari pola dalam data penjualan untuk memprediksi tren pasar. Ketiga, abstraksi. Ini adalah kemampuan fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Kita menyederhanakan masalah dengan hanya mempertimbangkan elemen-elemen kunci. Ketika kamu memberikan petunjuk arah, kamu tidak menjelaskan setiap belokan kecil di gang-gang. Kamu hanya menyebutkan patokan penting. Desainer aplikasi hanya fokus pada fungsi inti sebuah fitur, mengabaikan detail teknis awal yang tidak relevan bagi pengguna. Keempat, algoritma ini adalah serangkaian langkah-langkah, terstruktur dan berurutan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Resep masakan adalah sebuah algoritma. Kamu mengikuti langkah-langkahnya untuk mendapatkan hasil akhir. Merancang flowchart untuk proses registrasi online, atau membuat daftar tugas harian yang harus diselesaikan. Manfaat di kehidupan nyata aplikasi luas dengan menguasai keempat pilar ini. Kamu akan merasakan manfaatnya di berbagai aspek kehidupan. Pendidikan, membantu dalam memahami konsep-konsep kompleks, memecah tugas-tugas sulit, dan meningkatkan nilai pelajaran. Karir, di dunia kerja, kemampuan problem solving dan berpikir logis sangat dicari. Dari insinyur, marketer, hingga desainer. Kehidupan sehari-hari, merencanakan keuangan, mengatur jadwal, bahkan menemukan solusi kreatif untuk masalah rumah tangga. Bagaimana memulainya? Praktik mudah jadi.
bagaimana kita bisa melatih computational thinking. Latih problem solving mulai dari masalah kecil di kehidupanmu. Bagaimana cara terbaik mengatur rak buku yang berantakan. Bermain puzzle and game strategy. Permainan seperti Chatter, Rubik's Cube, atau bahkan video game strategi melatih kemampuan ini. Belajar dasar pemrograman. Jika tertarik, coding adalah cara terbaik untuk mempraktikkan algoritma dan abstraksi. Observasi dan analisis. Perhatikan bagaimana orang lain memecahkan masalah. Computational thinking bukan hanya skill untuk masa depan, tapi juga skill yang kita butuhkan sekarang. Dengan memahami dan melatih cara berpikir ini, kamu akan jadi pribadi yang lebih cerdas, efisien, dan siap menghadapi tantangan apapun. Jangan lupa like video ini. Jika kamu merasa terbang, komen di bawah masalah apa yang ingin kamu pecahkan menggunakan computational thinking. Dan subscribe channel ini untuk video edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.